Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang nikmatnya begitu banyak. Mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Rabb, kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdaus-Mu dan jauhkanlah wajah-wajah ini dari siksaan api neraka. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, cucu-cicitnya, dan seluruh yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana hijrahnya kaum muslimin. Yang pertama yaitu hijrah kemana? Habasyah, atau sekarang kita kenal sebagai negara Ethiopia. Dulu Ethiopia ini termasuk kerajaan yang cukup maju. Nah, kalau kita lihat sekarang Ethiopia ini negaranya termasuknya miskin gitu ya. Dulu Habasyah, rajanya namanya Najasyi, ini termasuk raja yang cukup disegani. Sehingga kemudian Rasulullah SAW atas beberapa pertimbangan kemudian memilih untuk memerintahkan sahabat-sahabatnya, di antaranya juga nanti ada menantunya Utsman bin Affan, begitu juga putrinya yaitu Ruqayyah, yang kita sudah bahas juga bahwa ini adalah keluarga pertama yang hijrah setelah hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu hijrah dari Irak, dari Babilonia menuju ke Palestina yang sekarang sedang dijajah oleh Israel. Yang mudah-mudahan Allah segera memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, agar kemudian orang-orang Yahudi ini tidak lagi menindas kaum muslimin di sana. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kaum muslimin yang ada di Habasyah sempat kemudian diminta untuk dikembalikan ke orang-orang kafir Quraisy. Ya, dikirimlah ada seorang namanya Amr bin As. Amr bin As ini pintar. Amr bin As ini mendatangkan hadiah-hadiah yang besar, emas-emas yang sangat banyak untuk Raja Najasyi. Jadi Amr bin As ini utusan orang-orang kafir Quraisy untuk mengembalikan ratusan orang yang hijrah ke Habasyah. Kemarin kita sudah bahas ada 83 laki-laki, ada 18 perempuan, 101. Gitu ya. Maka datanglah Amr bin As membawa hadiah-hadiah ini. Semua pendeta-pendeta Najasyi, ini petinggi-petinggi kerajaan itu dikasih hadiah, Pak. Dikasih hadiah, disogok sama siapa? Amr bin As. Untuk apa? Untuk membujuk Raja Najasyi agar bersedia mengembalikan kaum muslimin ini ke Quraisy. Ya, artinya agar tidak melindungi, ya, diusir, suruh mengusir orang-orang
Quraisy ini. Karena kaum muslimin kalau diusir oleh orang-orang Najasyi, mereka bingung mau tinggal di mana. Ya, pasti mereka akan balik lagi ke Mekah. Di Mekah mereka akan disiksa lagi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini jahatnya orang-orang kafir Quraisy. Padahal kan orangnya udah pergi, ya biarin aja sih. Kan gitu ya Pak ya. Kan orang ini 100 orang ini kan udah pergi, ya udah biarin aja. Tapi mereka saking iri dengkinya Pak, itu nggak senang melihat orang bahagia, nggak senang melihat orang hidup tenang. Ada orang yang macamnya kayak gini. Akhirnya Amr bin As, ya tentu Amr bin As nanti taubat Pak. Ya tentu nanti Amr bin As ini taubat dan bahkan nanti dipilih oleh Rasulullah jadi panglima perang. Ya, saking cerdasnya Amr bin As ini, taktiknya luar biasa. Baru masuk Islam oleh Rasulullah, nanti setelah taubatnya dipilih menjadi panglima perang, membawahi Abu Bakar, ya, jadi pemimpinnya Abu Bakar, pemimpinnya Utsman, ya, ada Umar dan lainnya, dipimpin oleh Amr bin As nanti dalam sebuah peperangan namanya Dzatus Salasil. Sampai Amr bin As penasaran tuh Pak. Jadi Amr bin As ini sampai kepo nanya sama Rasulullah. Padahal dia baru masuk Islam, langsung dipilih jadi panglima perang. Saking keponya nanya kepada Rasul gini Pak, pertanyaannya. Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai? Ini pertanyaan Amr bin As. Pertanyaan ini ada sebenarnya apa ya bahasanya ya? Ada tujuannya di situ. Amr bin As berharap namanya disebutkan Pak di situ Pak. Jadi Amr bin As itu berharap Rasul menyebutkan nama dia, bahwa dia adalah orang yang paling dicintai. Kenapa? Karena penasaran. Setiap ketemu Rasul itu menyambut luar biasa. Bahkan Amr bin As baru masuk Islam langsung diangkat jadi panglima perang kan gitu. Maka apa kata Rasulullah? Abu Bakar yang pertama, mohon maaf, lafaznya bukan seperti itu. Yang pertama disebutkan Aisyah, istrinya kan gitu. Kalau ditanya siapa yang paling Bapak cintai kan istri gitu ya Pak ya. Kalau enggak marah istri di rumah. Kata Rasulullah Aisyah. Kata Amr bin As, bukan ya Rasulullah, maksud saya dari laki-laki, berharap dirinya yang disebut. Gitu kan Amr bin As. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar, Abuhan. Bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Summan, Umar. Siapa lagi ya Rasulullah? Utsman. Siapa lagi ya Rasulullah? Ali. Ternyata namanya nggak ada tuh Pak. Ya, disebutkan terus gitu ya. Apa kata Amr bin As? Setelah itu saya nggak mau nanya lagi siapa lagi. Khawatir nama saya ada di paling bawah, kata Amr bin As. Ya, ini intinya Amr bin As ini seorang yang cerdas, cerdik, ya, dan taktiknya luar biasa. Maka Amr bin As setelah nyogok pendeta-pendeta tadi, akhirnya minta bertemu dengan Raja Najasyi yang adil tadi. Ya, maka dikumpulkanlah di sebuah pertemuan pendeta-pendeta di situ. Amr bin As udah kong kali kong, kalau nanti ada raja, pokoknya iya-iyain aja, yang baik-baik kan gitu, biar permintaannya dikabulkan. Udah disogok aja Pak. Ini bukan nepotisme, riswah, ya, sogokan. Akhirnya Amr bin As kemudian bilang ke Raja Najasyi ini bahwa orang-orang kaum muslimin yang datang ini, mereka adalah orang-orang yang murtad dari agama nenek moyang kita. Ini orang Islam ini murtad dari agama nenek moyang kita, dan mereka ini nggak masuk ke agama kalian, agama Nasrani. Najasyi ini rajanya beragama Nasrani. Maka apa kata Amr bin As? Saya memohon agar engkau ini mengembalikan orang-orang Arab ini, wahai raja. Maka baginda raja ini akhirnya nggak mau untuk memutuskan perkara sampai kemudian orang-orangnya itu dipertemukan. Ini raja yang adil kayak gitu Pak. Tidak mendengar cuma dari satu pihak kan gitu ya Pak ya.
Jangan dari Amr bin As, mentang-mentang Amr bin As ini bawa hadiah untuk pendeta, dan Amr bin As juga bawa hadiah buat raja. Jadi pinter. Jadi dibagi-bagi tuh, untuk pendeta dulu nyompo, habis itu bawa hadiah juga untuk raja. Apa kata sang raja? Enggak, saya harus mendengar terlebih dahulu informasi dari kaum muslimin. Maka dipanggil kaum muslimin ini, ditanya oleh raja, agama apa yang kalian bawa? Ma hadzal din alladzi faradtum fihi qaumakum. Agama apa yang kalian bawa ini? Kalian tinggalkan agama kaum Quraisy, walam tadkhulu bihi fi dini. Dan kalian enggak masuk ke agamaku. Agama apa, Pak? Nasrani. Kalian enggak masuk agamaku dan ini adalah agama baru. Agama apa yang kalian percayai ini? Agama apa yang kalian bawa ini? Kata Raja Najasyi. Maka majulah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini berarti siapanya Rasul, Pak? Sepupu. Karena Ja'far bin Abi Thalib ini kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib masih kecil, Pak. Ali bin Abi Thalib masih kecil. Ja'far sudah pemuda, dewasa. Maka maju Ja'far bin Abi Thalib. Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib berkata, yang kurang lebih artinya seperti ini ya, Pak ya. Baginda Raja, dulu kami menyembah berhala-berhala, menyembah patung, ada Lat, ada Uzza, ya, semuanya. Dan kami memakan bangkai binatang, kami melakukan perbuatan keji, kami memutus silaturahim, kami mengusik tetangga, kami menindas yang lemah, kami menzalimi orang-orang yang lemah. Hingga Allah mengutus seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nasabnya jelas disebutkan. Nasabnya Rasul jelas ya, Pak? Jelas. Yang sebelum diutus, kami semua sepakat akan kejujurannya, bahwa Muhammad ini tidak pernah berdusta, yang amanah. Lalu Rasul ini mengajak kita untuk mentauhidkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala-berhala, dan memerintahkan kami untuk berbuat jujur, untuk berbuat amanah, untuk menyambung silaturahim, melarang kita untuk zina, untuk dusta, lalu memerintahkan kami sholat, zakat, puasa, dan kami pun beriman. Maka kaum kami pun akhirnya memusuhi kami. Ini curhat Ja'far di hadapan raja. Antum kalau posisinya kayak gini mungkin gemeteran gitu. Bayangkan ini lagi sidang di hadapan raja, posisinya kalau kalah berarti diusir dari Habasyah. Tapi Ja'far karena keimanannya dan juga karena tauhidnya luar biasa, dengan jelas menjelaskan ajaran Rasulullah SAW, kaum kami ini melihat ajaran agama Rasulullah, kemudian memusuhi kami, menyiksa kami, membunuh kami. Ya, berapa kaum muslimin yang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dan maka kami pun terpaksa untuk meninggalkan kampung halaman kami, pergi menuju negerimu, wahai raja, berharap mendapatkan perlindungan dan keadilan dari engkau. Ini jawaban dari Ja'far bin Abi Thalib. Maka raja masih belum puas dari jawaban Ja'far. Akhirnya raja ini bertanya, hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillah min syai'? Adakah ajaran Allah yang bisa kalian sampaikan, ayat-ayat yang bisa kalian sampaikan? Maka Ja'far mengatakan, na'am, ya saya ada. Maka bacakan, faqra alayya, bacakan ayat tersebut. Ya. Maka Ja'far bin Abi Thalib ini dites hafalannya, suruh baca Al-Quran, suruh baca salah satu surat yang ada dalam Al-Quran. Maka pinternya Ja'far langsung membaca surat Maryam. Ya, ini coba Anda buka di kitab ini, nggak dibacakan, nggak dituliskan surat Maryam. Kita buka surat Maryam. Khawatir salah nanti kalau hafalan saja. Mohon maaf.
Baik. Maka dibacakan surat Maryam. Ini pinternya Ja'far. Jadi Ja'far dari ratusan 114 surat dipilih surat Maryam oleh Ja'far. Kenapa? Karena isinya tentang ada Zakaria, tentang Maryam, tentang Nabi Isa. Karena kan ini mau mendakwahkan seorang Nasrani, maka dipilih. Kita kalau udah kayak gini veteran, hafalannya udah hilang kan gitu ya Pak ya. Ja'far maju. Maka Ja'far mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Sampai seterusnya, Pak. Ini kisah tentang Nabi Isa, kisah tentang Maryam, kisah tentang Nabi Zakaria. Mereka kenalnya sebagai Yesus, Pak. Mereka kenalnya sebagai Maria, Bunda Maria. Sama atau beda, Pak? Sama. Boleh nggak kita sebut Yesus? Boleh. Karena Yesus itu bahasa lain dari Nabi Isa. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa lainnya, bahasa Ibrani atau bahasa Yunaninya itu Yesus. Sama seperti seseorang menyebut namanya orang Turki itu biasanya Mehmet, ya, Muhammad, atau ada istilah lagi Muhammad. Ada apa ya Muhammad, Pak? Ada orang Barat biasanya sebutnya Muhammad, gitu ya. Dan lainnya itu ya sama saja, yaitu Nabi Muhammad. Sama seperti orang punya anak namanya Abraham. Siapa Abraham itu? Nabi Ibrahim. Ya, sama saja. Boleh kita menyebutnya Yesus karena itu hanya bahasa lain dari Nabi Isa. Intinya yang nggak boleh ketika mengatakan Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Nah ini yang nggak boleh, Pak. Maka apa kata Najasyi? Najasyi sampai menangis, Pak. Ini luar biasa, Pak. Antum kita baca Al-Quran jarang nangis, betul nggak, Pak? Kita baca Al-Quran jarang nangis. Ini Nasrani, Raja Najasyi ketika mendengar Ja'far membacakan surat Maryam, kita perlu nanti buka surat Maryam, kira-kira nangis nggak kita? Ini orang Nasrani aja langsung nangis, ya. Menitikan air mata. Raja Najasyi ini kemudian mengatakan, intaliq fala wallahi la uslimuhum ilaikuma. Ya, intaliqa. Ini Raja Najasyi mengusir Amr bin As dan sahabatnya. Intaliqa. Jadi dua orang yang datang, Pak. Tapi yang mimpin Amr bin As. Apa kata Raja Najasyi? Pulang kalian. Pulang lagi kemana? Ke Mekah. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan orang-orang ini, aku tidak akan mengusir 100 orang ini untuk kembali ke Mekah. Ya. Bawa pulang hadiah-hadiah kalian. Aku nggak butuh dengan hadiah-hadiah kalian. Kata Raja Najasyi. Apa kata Raja Najasyi? Inna hadza walladzi jaa bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahid. Sesungguhnya agama yang dibawa oleh Nabi ini, oleh Muhammad ini, dan agama yang dibawa oleh Nabi Isa, oleh Yesus, itu keluar dari sumber yang sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkataan Najasyi. Amr bin As, Pak, ini nggak gampang menyerah. Ya, ini memang orang ulet. Amr bin As ini orang ulet luar biasa. Maka Amr bin As setelah diusir oleh raja, nggak langsung pulang Amr bin As, Pak. Amr bin As putar otak. Ini kalau langsung pulang gagal nih misi saya nih. Ya, udah bawa hadiah banyak-banyak, muter otak. Akhirnya Amr bin As nggak putus asa, datang lagi besoknya ke Raja Najasyi. Akhirnya mengatakan perkataan yang luar biasa. Apa kata Amr bin As? Ayyuhal Malik, ya, baginda raja, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qawlan 'azima. Wahai baginda raja, sesungguhnya mereka
sudah mengatakan perkataan yang keji, yang serius terkait Isa bin Maryam. Kata Amr bin As, bahwa kurang lebih mereka tidak mengatakan bahwa Isa ini adalah anak Allah, kurang lebih gitu loh. Jadi ini adalah celaan bagi Nabi Isa. Apa benar kata Raja Najasyi? Betul. Maka akhirnya Raja Najasyi perlu klarifikasi lagi, dipanggil lagi. Ini sidang yang keberapa, Pak? Yang kedua, berjilid-jilid Pak sidangnya. Maka Ja'far bin Abi Thalib juga agak gemeteran ini. Ya, ternyata belum selesai perkara yang kemarin. Dipanggil lagi kaum muslimin ya, untuk disidang di hadapan Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi kemudian bertanya, apa yang Nabi kalian katakan tentang Nabi Isa? Apa yang Muhammad katakan tentang Nabi Isa? Maka kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, huwa Abdullah. Isa ini tidak lain adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan utusan Allah, wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-adra al-batul. Dan sesungguhnya Nabi Isa ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perutnya Maryam al-adra yang suci, al-batul yang masih perawan. Ya, al-adra ya al-batul ini seorang yang suci yang perawan, yaitu Maryam. Karena Maryam itu sosok kontroversi, Pak. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Maryam ini pezina. Orang-orang Yahudi mengatakan Maryam ini pezina. Nah, dan sebagian besar orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Maryam ini adalah ibu dari anak Allah, yaitu Nabi Isa. Dua-duanya salah, yang betul perkataan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa pendapat Nasrani ini, seorang Najasyi ini, ketika mendengar jawaban dari Ja'far bin Abi Thalib? Maka Raja Najasyi ketika mendengar perkataan dari Ja'far, disebutkan mengambil tongkat, diambil oleh Raja Najasyi sebuah tongkat, kemudian membuat sebuah garis. Ya. Kemudian apa kata Raja Najasyi? Wallahi, demi Allah, tidak ada perbedaan antara ajaran kalian dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Maka para pendeta-pendeta, Pak, tadi uskup-uskup ribut, Pak. Kenapa? Kan ini mereka pemimpin-pemimpin agama, mereka ribut. Masa raja mengatakan bahwa ajaran kita dengan ajarannya Muhammad yang baru ini ajaran yang sama? Mereka ribut. Apa kata mereka? Meskipun kalian marah dan tidak setuju, maka kata Raja Najasyi. Ya. Karena sesungguhnya memang, Pak, tidak disebutkan dalam Injil satupun bahwa Nabi Isa ini adalah anak Tuhan, Pak. Tidak disebutkan satupun. Cuma yang jadi masalah, Injil itu nggak ada versi asli, Pak. Kita Al-Quran itu selalu dalam bahasa Arab, ada terjemahannya, betul nggak, Pak? Kalau Injil nggak ada versi aslinya, Pak. Semuanya terjemahan, betul, Pak? Betul. Bahkan ada edisi revisi. Ini kitab Allah direvisi, bayangkan. Ya, ada edisi revisi. Disebutkan di dalam Injil, tidak disebutkan bahwa Nabi Isa pernah berkata bahwa aku adalah anak Tuhan. Yang dikatakan oleh Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah. Ya, hamba Allah, kemudian direvisi dari hamba Allah dirubah jadi apa, Pak? Jadi anak Allah. Ya, dirubah dari awalnya Nabi Isa mengatakan aku adalah hamba Allah, Abdullah. Ya. Maka disebutkan dalam riwayat Najasyi ini masuk Islam. Ya, disebutkan dalam riwayat Najasyi masuk Islam, akhirnya kemudian
Rasulullah pun ketika Najasyi meninggal kemudian sholat gaib. Singkat cerita, maka pulanglah Amr bin As dan sahabatnya dengan keadaan gagal total. Gatot ini Amr bin As. Semua barang hadiah yang mau diberikan kepada Raja Najasyi semuanya ditolak. Semuanya dikembalikan lagi kepada Amr bin As, sehingga kemudian kaum muslimin hidup aman di Habasyah. Bahkan mereka ini hidup lama Pak di Habasyah. Ketika kaum muslimin udah pada hijrah ke Madinah, mereka ini masih di Habasyah. Jumlahnya besar, 101 orang ini masih di Habasyah, padahal kaum muslimin ketika itu sebagian kecilnya sudah mulai hijrah ke Madinah. Bahkan mereka nggak ikut hijrah ke Madinah sampai nanti sebelum perang, namanya perang Mu'tah. Sebelum perang Mu'tah baru mereka pulang hijrah ke Madinah. Maka setelah Ja'far bin Abi Thalib bersama ratusan orang ini pulang ke Madinah, sebelum perang Mu'tah, Ja'far bin Abi Thalib akhirnya diangkat menjadi pimpinan perang di perang Mu'tah. Di perang Mu'tah itulah Ja'far bin Abi Thalib syahid. Di perang Mu'tah itulah Ja'far bin Abi Thalib syahid bersama dua panglima perang lainnya. Sehingga kemudian nanti kepemimpinan diambil alih oleh pedang Allah siapa Pak? Khalid bin Walid yang belum pernah kalah dalam satu peperangan apapun. Ini luar biasanya Khalid bin Walid. Bahkan ketika perang lawan Rasul, Khalid bin Walid menang Pak. Di perang apa Pak? Perang Uhud. Ini Khalid bin Walid. Bagaimana pedang Allah dan pedang Rasulnya yang begitu cerdas dalam memimpin peperangan. Baik, kita kembali lagi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah, apakah siksaan orang-orang kafir Quraisy berkurang kepada Rasul, Pak? Jawabannya enggak. Siksaan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Apalagi jumlah kaum muslimin semakin sedikit, betul nggak Pak? 101 orang itu jumlah yang banyak Pak. Bahkan mungkin hampir setengahnya kaum muslimin. Sisanya setengahnya masih ada di Mekah. Mereka disiksa, mereka dihabisin oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendapatkan banyak siksaan ya, dilempari batu ya dan lainnya, ditaruh kotoran di atas pundaknya waktu lagi sholat. Beberapa kali mendapatkan percobaan pembunuhan Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kali Rasulullah lagi sholat dicekek Pak. Ada Utbah, Abu Jahal pun pernah mau mencekek Rasulullah SAW, mau dibunuh dari belakang Pak. Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada cahaya, ada penghalang. Ya kata Abu Jahal, tiba-tiba ada penghalang. Aku nggak bisa membunuh Rasulullah dari belakang, kata Abu Jahal. Setiap aku mau mendekat Rasul, tiba-tiba aku terhalang. Mau mendekat Rasul, aku terhalang. Apa kata malaikat Jibril? Dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW mengatakan perkataan Jibril. Apa kata Jibril? Seandainya Abu Jahal memaksa terus untuk membunuhmu, wahai Rasulullah, untuk mencekekmu, wahai Rasulullah, niscaya Abu Jahal akan tercabik-cabik, ya, akan tercabik-cabik olehku. Ya, kurang lebih riwayatnya demikian. Ya, apabila Abu Jahal berusaha terus untuk mencekekmu, wahai Muhammad, niscaya Abu Jahal akan hancur, ya, akan binasa. Intinya Rasulullah pun enggak lepas dari penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang kafir Quraisy setelah siksaan yang sedemikian rupa tetapi tidak melihat adanya efek kepada dakwah Rasul. Setelah disiksa, orang-orang malah semakin
simpati kepada Rasulullah SAW. Orang-orang semakin banyak yang masuk Islam. Maka kemudian mereka mendatangi lagi pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib, yang merupakan bentengnya Rasulullah SAW. Abu Thalib itu sudah ibaratnya sebagai pelindung dan tamengnya Rasulullah SAW, atau bisa kita katakan tadi benteng. Saking jasanya yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Maka mereka datang, mereka mengatakan, ya Abu Thalib, innalaka sinnan wa syarafan. Artinya kurang lebih, wahai Abu Thalib, engkau ini orang yang paling kami hormati. Engkau ini orang yang sepuh, yang paling tua. Kan gitu ya Pak ya, ada orang tua biasa paling dihormati kan gitu Pak. Omongannya paling diikuti, apalagi ini orang tua dan pemimpin. Ya, jiwa pemimpin Abu Thalib. Engkau orang yang paling terhormat, yang paling berkedudukan di tengah kami. Kemudian mereka mengatakan, kami sudah memintamu untuk menghentikan keponakanmu. Namun kau tidak menghiraukannya, kau tidak melakukannya, wahai Abu Thalib. Demi Allah, wahai Abu Thalib, la nasbiru abadan. La nasbir ya Abu Thalib. Wallahi la nasbiru ala hadha. Demi Allah, kami udah gak sabar lagi, wahai Abu Thalib. Maka hentikanlah keponakanmu, atau kami menganggapmu masuk ke kelompoknya Muhammad. Hentikan dakwah keponakanmu ini, atau kami menggolongkanmu masuk ke agamanya Muhammad, ke kelompoknya Muhammad. Ini salah satu alasan, Pak, kenapa Abu Thalib nggak ikut agamanya Rasul. Ya, selain salah satunya ya tidak dapat hidayah. Tidak dapat hidayah. Yang kedua, nggak mau meninggalkan adat istiadat. Ini yang bahaya, Pak. Ada banyak adat istiadat itu yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Maka adat istiadat kalau nggak sesuai dengan agama kita tinggalkan. Jangan seperti Abu Thalib. Ya. Dan alasan yang ketiga diantaranya Abu Thalib, kalau Abu Thalib masuk ke agamanya Rasul, maka Abu Thalib ini sudah dianggap keluar dari pimpinan Quraisy. Sebagaimana Abu Bakar. Abu Bakar dulu itu salah seorang pemimpin di Quraisy, Pak. Ketika dia masuk agamanya Nabi Muhammad, sudah dicoret namanya dari pucuk kepemimpinan. Bisa dipahami nggak, Pak? Ya, udah bukan circle-nya kan gitu ya, Pak ya. Udah keluar, kamu udah nggak masuk circle kita kan gitu. Abu Thalib itu masih satu circle, bahkan masih pemimpin yang paling dihormati di Quraisy. Kenapa? Belum ikut agamanya Muhammad. Maka apa kata orang-orang kafir Quraisy? Dan kami akan memeranginya hingga salah satu di antara kita binasa. Ini kita akan perang dengan ajarannya Muhammad, kita akan perang dengan Muhammad sampai salah satu di antara kita binasa, kata orang-orang kafir Quraisy. Maka ancaman ini cukup menggetarkan Abu Thalib. Maka apa yang terjadi? Abu Thalib pun akhirnya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Thalib di sini curhat sama keponakannya. Akhirnya dikeluarkan semua unek-uneknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abu Thalib? Yabna akhi, wahai keponakanku, inna qaumaka qad ja'uni, sesungguhnya kaummu sudah mendatangiku. Faqalu li kadza wa kadza, mereka mengatakan ini dan itu, semuanya diceritakan. Permintaan-permintaan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Abu Thalib curhat. Wala tuhammilni minal amri mada utik, wahai keponakanku, jangan engkau membebaniku dengan permasalahan yang aku tidak bisa memikulnya. Ini udah di luar kemampuanku lagi, wahai keponakanku, aku udah nggak bisa lagi kalau seperti ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar perkataan Abu Thalib yang sudah hampir putus asa, ya, kurang lebih Abu Thalib sudah hampir katakanlah tidak mau menolong lagi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mendengar hal tersebut,
Rasulullah SAW menyebutkan perkataan yang fenomenal. Ya am, wahai pamanku. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini, demi Allah, seandainya orang-orang kafir Quraisy menaruh matahari di atas tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan orang-orang kafir Quraisy ini menaruh bulan di tangan kiriku, artinya ini beban yang sangat berat. Mungkin nggak Pak manusia mengangkatnya? Nggak mungkin. Ini beban yang paling berat. Seandainya mereka memberikan beban, mereka memberikan permusuhan yang paling besar. Mereka mencoba membunuhku, menyiksaku dan lainnya. Ala an atruqa hadzal amr, agar aku meninggalkan dakwah ini. Mau berapa tahun aku disiksa, mau dibunuh dan lainnya, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini, wahai pamanku. Hatta yudhirallah, sampai Allah membantuku, au ahli kafi, atau aku yang mati, wahai pamanku. Ini perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan yang kuat. Ini kiasannya bahasa yang tinggi. Bahasa yang tinggi. Seandainya matahari di tangan kananku diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy dan mereka membebaniku dengan sebelah kiriku dengan bulan, dengan beban yang sangat berat, aku nggak akan tinggalkan dakwah ini. Maka fabaka, maka menangislah. Abu Thalib pun menangis mendengar perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Thalib kemudian berkata kepada Rasulullah, ya ibna akhi, idhab faqul ma ahbabta fawallahi la uslimuka li syai'in abadan. Pergilah wahai keponakanku dan ajarkan, sampaikanlah apapun yang engkau inginkan. Sampaikanlah dakwah ini. Demi Allah aku akan selalu menjagamu wahai keponakanku. Pak Abu Thalib itu punya Bani Hashim. Bani Hashim itu sami'na wa ata'na. Bani Hashim itu semuanya ikut perkataan Abu Thalib. Dan Bani Hashim, kalau Abu Thalib mengatakan A, Bani Hashim ikut. Apa kata Abu Thalib? Demi Allah, aku bersama Bani Hashim akan senantiasa melindungimu. Artinya apa? Meskipun orang-orang Mekah ini berusaha untuk membunuhmu, kami yang akan melawan. Kami satu keluarga ini, Bani Hashim, akan mempertahankanmu, akan kita lawan seluruh orang-orang kafir Quraisy. Kurang lebih itu. Melihat Abu Thalib ternyata tidak menyerahkan keponakannya. Kira-kira orang-orang kafir Quraisy senang nggak Pak? Nggak senang. Orang-orang kafir Quraisy geleng-geleng kepala. Ini Abu Thalib udah diancam sedemikian rupa. Kita udah ancam dengan perang, Abu Thalib malah siap untuk perang. Ya, dengan Banu Hashimnya, dengan Bani Abdul Muttalibnya. Maka melihat Abu Thalib tidak bergeming dan terus melindungi Rasulullah SAW. Ini kalau kita lihat Pak, peran Abu Thalib itu luar biasa besar. Bisa kita katakan bahwa orang kafir yang jasanya paling besar kepada Rasulullah siapa Pak? Atau orang kafir yang paling besar jasanya kepada agama kita siapa Pak? Abu Thalib. Tapi ternyata karena tidak pernah mengatakan la ilaha illallah, tidak pernah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, masuk surga atau masuk neraka Pak Abu Thalib? Masuk neraka Pak. Karena syahadatain itu kunci surga. Bahkan di akhir hayatnya ketika Abu Thalib sedang sekarat, Rasulullah SAW ikut menemani Abu Thalib. Rasulullah itu sangat pengen Abu Thalib masuk Islam. Pengen banget Rasulullah itu. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Hanya satu kalimat, wahai pamanku. Sebuah kalimat yang aku akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni dosa-dosamu, agar Allah menerima
keimananmu. Cuma satu kalimat, wahai pamanku. Ternyata Abu Jahal nggak terima. Jadi Abu Jahal juga nggak mau meninggalkan Abu Thalib. Apa kata Abu Jahal? Atarghabu an dini Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu, adat istiadatmu, atau apakah kamu mau meninggalkan agama ayahmu Abdul Muttalib? Ini nenek moyang, adat istiadat. Kamu mau tinggalkan adat istiadat ini, wahai Abu Thalib. Ini di kanannya ada Rasulullah, di kirinya ada Abu Jahal. Ini luar biasa. Sampai akhirnya Abu Thalib yang nggak mau meninggalkan adat istiadatnya, akhirnya meninggal di atas kekufuran. Di atas kekufuran. Yang akhirnya kemudian dalam sebuah hadis ditanyakan Rasulullah SAW oleh pamannya yang lain. Jadi Rasulullah punya paman namanya Abbas. Abbas ini satu di antara dua paman Rasul yang masuk Islam. Jadi cuma ada dua paman Rasul yang masuk Islam. Yang pertama siapa, Pak? Hamzah. Yang kedua Abbas. Abbas ketika masuk Islam nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pamanmu Abu Thalib jasanya begitu besar kepadamu, tapi dia nggak masuk Islam. Apakah jasanya melindungimu, menjadi tamengmu, menjadi benteng bermanfaat bagi Abu Thalib, wahai Rasulullah?" Bisa dipahami nggak, Pak? Bisa. Apa jawaban Rasulullah SAW? Iya, jasa-jasanya kepadaku, ya, Allah berikan syafaat kepada Abu Thalib. Apa berupa syafaatnya? Kurang lebih Allah berikan keringanan atau Allah berikan siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka, yaitu Abu Thalib. Bagaimana siksaannya Abu Thalib? Abu Thalib di neraka hanya memakai sendal yang sendalnya ini begitu panas sampai kemudian otaknya mendidih. Ini siksaan paling ringan. Dalam riwayat yang lain disebutkan apinya itu cuma sampai mata kaki. Jadi neraka-neraka yang lain apinya begitu tinggi. Apinya yang dirasakan oleh Abu Thalib itu cuma mata kaki saja. Tapi kemudian otaknya sampai mendidih. Ini karena jasanya Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Ya, ini bantahan bagi orang-orang yang mengidolakan Paus Fransiskus, yang mengidolakan siapa lagi? Bunda Teresa. Mereka ini walaupun Nasrani tapi mereka baik. Mereka membantu orang-orang miskin. Mereka bantu orang-orang di Afrika, orang-orang kelaparan dan lainnya. Ustaz, masa orang sebaik ini masuk neraka, Ustaz? Jawabannya apa? Iya, masuk neraka. Abu Thalib aja masuk neraka. Ya, apalagi orang-orang seperti itu, karena kunci masuk surga itu apa, Pak? La ilaha illallah. Baik. Lanjut. Abu Thalib tidak bergeming. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy datang lagi untuk kesekian kalinya, Pak, untuk negosiasi kepada Abu Thalib. Sekarang sambil membawa Ammarah bin Walid. Ada namanya Ammarah bin Walid. Siapanya Khalid bin Walid, Pak? Saudaranya Khalid bin Walid. Ammarah bin Walid ini orang yang paling, diantara orang yang paling gagah, paling ganteng di orang-orang Quraisy. Maka orang-orang kafir Quraisy memberikan negosiasi terakhir kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ya, inna hadzal fata anhadu fata fi Quraisy. Ini pemuda yang paling top, paling ganteng, paling paling sehat lah. Dan yang paling mantap yang ada di Quraisy. Ambillah pemuda ini, ambil Ammarah bin Walid, ya, dan kemudian berikan kepada kami Muhammad. Barter, Pak. Bisa dipahami, Pak? Ya. Ini pemuda yang
apple to apple lah dengan Muhammad. Ya, Muhammad juga ganteng, Muhammad juga orang paling tampan di Quraisy. Gimana kalau kita barter pemuda? Saya kasih Ammar bin Walid, kamu kasih Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Abu Thalib mendengar negosiasi? Wajar nggak Pak negosiasinya, Pak? Wajar nggak negosiasinya, Pak? Pemuda diganti pemuda, kan gitu. Ya, satu nyawa diganti satu nyawa. Wajar nggak Pak negosiasinya? Apa kata Abu Thalib? Bi sama tasumun, kata Abu Thalib. Ini penawaran yang paling menjijikan yang pernah aku terima, wahai orang-orang kafir Quraisy. Ya. Atutuni ibnakum aghdulakum. Apakah kalian memberikan anak kalian, pemuda kalian untuk aku besarkan? Ammar bin Walid ini agar aku besarkan. Dan aku berikan anakku ini, kan Rasulullah udah dianggap anak. Dan aku berikan anakku ini untuk kalian bunuh. Wallahi labi sama tasumun. Ini penawaran yang paling menjijikan. Kan tadi maksudnya tukeran, Muhammad mau diapain, Mbak? Mau dibunuh. Kan gitu. Kan orang-orang kafir, orang-orang zaman dulu itu udah ada namanya hukum qisas. Nyawa digantinya nyawa. Ya udah ada dari zaman dulu, ya hukum qisas. Maka Abu Thalib ya, merupakan benteng yang paling kuat yang melindungi Rasulullah SAW selama bertahun-tahun. Ya. Seandainya nggak ada Abu Thalib, Pak, Rasulullah SAW tidak bisa meneruskan dakwah. Ya. Karena yang disegani dari Rasulullah bukan bapaknya udah nggak ada. Bahkan dari Rasulullah masih dalam kandungan. Bukan kakeknya pemimpin Quraisy, tapi kakeknya juga sudah meninggal. Siapa yang disegani? Pamannya Abu Thalib, yang sudah menganggap Rasulullah anaknya sendiri, bahkan lebih mencintai Rasulullah daripada anak-anaknya. Ini luar biasa. Rasulullah lebih dicintai Abu Thalib daripada anak-anaknya sendiri. Ya, ini kecintaan yang luar biasa dari seorang paman. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau ada pertanyaan mungkin Pak atau ibu-ibu. 1-2 pertanyaan mungkin sebelum ditutup. Nggak ada Pak. Cukup ya Pak ya? Baik. Ibu-ibu cukup Bu? Cukup. Baik. Ya, ini bagaimana kisah tentang Abu Thalib ya, yang menjadi bentengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melindungi Rasul selama bertahun-tahun sampai nanti muncul benteng-benteng selanjutnya. Tidak lain adalah ketika masuk Islamnya Hamzah ya, yang juga pamannya Rasulullah. Maka Hamzah ini akan menjadi benteng kedua, menjadi singanya Rasulullah, sampai kemudian nanti masuk Islamnya juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, yang kemudian mereka ini menjadi singa-singa yang juga ikut melindungi Rasulullah SAW dan agama Islam. Yang insya Allah kita akan bahas bagaimana kisah masuk Islamnya Hamzah dan bagaimana kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah berikan umur dan mudah-mudahan umur ini kita habiskan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.